Pasar Grosir Setono Pekalongan yang menjadi ikon kota Pekalongan dirintis mulai tahun 1999 dari para UKM yang ada di kota Pekalongan, dan awal dari pembangunan ini pertama dibangun secara sederhana, di mana ada kantor dan pabrik bekas pabrik tekstil yang dikondisikan untuk bangunan pabrik ini untuk pabrik tekstil, pengadaan bahan baku batik. Pertama dirintis dibuat kios-kios yang berada di tahap pertama di teras kantor pabrik, yang mana merupakan tahap satu luar dari beberapa puluh kios. Kemudian semakin banyak kebutuhan yang mereka pedagang berharap supaya bisa menempati kios-kios yang ada, dibangun lagi tahap yang satu dalam di dalam kantor koperasi, kemudian merambah ke tahap dua luar yang di halaman pabrik, dan tahap dua dalam yang di dalam pabrik. Untuk jumlah kiosnya pertama di tahun 99 kisaran ada 20 sampai bertahap beberapa tahun kemudian di tahun 2003 selama 3 tahun mencapai 150 kios. Bermula adanya pendirian koperasi ini dari ide atau gagasan para pengrajin batik yang ada di Desa Setono. Mereka adalah para majikan yang membuat batik atau kerajinan batik di wilayah Setono. Kemudian mereka ada juga motivasi dari namanya Bapak Umar Arifin. Bapak Umar Arifin ini juga sebagai majikan atau pengrajin batik dari Kampung Arab Ngelego. Beliau punya banyak pengrajin batik yang batik tersebut dikirim sampai ke luar kota dan luar negeri. Bapak Umar Arifin ini ahli bahasa yang mereka banyak berhubungan dengan pihak pemerintah dan juga punya pendekatan dengan Bapak Hatta di Jakarta. Sehingga Bapak Hatta yang waktu itu sebagai ide atau gagasan untuk membuat suatu perserikatan para pengrajin, dikumpulkanlah para pengrajin itu untuk dipersatukan menjadi satu kesatuan, yaitu Perserikatan Pengrajin Batik di Setono yang sekarang namanya KPBS. Nah, jadi dulu pada tahun 37, 38 sampai tahun 40 itu belum ada namanya koperasi, namanya masih Perserikatan Pengrajin Batik. Ya, sehingga di tahun 1941 Setono ini diakui secara legalnya oleh dinas pada waktu itu dan mendapat pengakuan serta akte pendirian pertama sebuah koperasi di tahun 1941, jadi sebelum merdeka. Jadi Koperasi Pengusaha Batik Setono ini mendapatkan pengakuan atau legalitas tahun 1941 yang saat itu Bapak Muhammad Hatta yang memberikan arahan dan memberikan suatu dorongan motivasi kepada para pengrajin batik untuk dibuat perserikatan ataupun yang sekarang namanya koperasi. Kalau batik-batik di Setono itu memang ciri khas Pekalongan atau campur, Pak, motifnya? Ya didominasi oleh motif Pekalongan seperti
batik Jelamprang ini adalah ciri khas batik Kota Pekalongan daerah Krapyak. Ya, seperti motif-motif seperti ini masih punya motif kawung atau Jelamprang ini sebagai motifnya Kota Pekalongan. Pasar grosir yang sekarang ini menjadi ikon Kota Pekalongan, di mana para UKM ini kurang lebih ada 500. Semuanya berasal dari wilayah Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang. Ini termasuk yang mendominasi ya. Di kebanyakan wilayah kota, kabupaten, dan Kabupaten Batang. Luas lahan yang ditempati dari awal pendirian pabrik seluruhnya beserta lahan kosongnya ada 5 hektar 5 hektar lebih ya. 5 hektar lebih. Jadi awalnya grosir ini dibangun di tahun 2000 dari lahan yang sebelah timur. Waktu itu grosir yang di sebelah barat masih lahan kosong ataupun ditanami di situ dengan tanaman bayeman. Kemudian di grosir barat dengan luas 2 hektar seperempat dikontrak oleh investor selama BOT 10 tahun dan dibangun grosir barat namanya. Tapi itu masih kewenangan punya KPBS. Jam operasional kami dibuka pasar ini dari mulai jam 6 pagi dan tutup jam 6 sore. Tidak pernah libur. Kami liburkan hanya di tanggal 1 Syawal Hari Raya Idul Fitri. Karena di hari H+2 ini juga merupakan rame-ramenya pengunjung ya, seperti kemarin setelah masa Covid itu boleh dilihat pengunjung yang di pasar grosir terbanyak ini di H+2 sampai +5. Harapan kami sebagai pengelola pasar grosir Setono ke depan ini akan menjadi lebih baik, lebih nyaman, lebih tertata, dan lebih bisa mendukung adanya semangat kebersamaan para UKM yang ada di Kota Pekalongan untuk bisa sinergi bersama dan meningkatkan penghasilan dari adanya pembangunan yang ada di pasar grosir Setono. Buktinya di kami sebagai pengelola di tahun 2022 ini pada bulan Maret membangun kembali kios sejumlah 56, yang mana kios 56 itu kami kerjasama dengan pengembang, dan alhamdulillah selama 5 bulan ini dari kios 56 ini sudah terisi, yang masih tersisa kurang lebih 10. Nah, padahal nilai daripada per kios, walaupun nilai kios ini mahal sampai di atas 150 juta, namun minat daripada pedagang untuk berinvestasi ini ternyata lebih tertarik dengan adanya pasar grosir yang kedepannya banyak harapan-harapan yang bisa dicapai. Di sini pasar grosir Setono semula dari adanya pasar grosir terbentuk suatu paguyuban yang namanya IPASENO, Ikatan Pedagang Pasar Grosir Setono. Ikatan Paguyuban Pedagang Pasar Grosir Setono, IPASENO. Bagi pengelola pasar grosir Setono, yang mana pengelola ini adalah Koperasi Pengusaha Batik Setono, di mana Koperasi Pengusaha Batik Setono ini merupakan koperasi primernya GKBI. Koperasi primer ini seluruh Indonesia di bawah naungan GKBI ada 40 koperasi primer. Kami dari Pekalongan, Sekaresidenan Pekalongan ada 8 koperasi primer yang di bawah naungan GKBI adalah Koperasi Pengusaha Batik Setono di pasar grosir ini yang mengelola unit usahanya. Kemudian PPIP di Pekalongan dan Buaran, KPB, Koperasi Pembatikan Buaran, Koperasi Kobat, Koperasi Pembatikan Pekajangan,
kemudian KBW Koperasi Batik Wonopringgo, Kopindo, Koperasi Persaudaraan di Comal, dan Koperasi Gaperbi di Tegal. Ini adalah 8 koperasi majelis yang ada di Karsidenan Pekalongan dari mulai tahun 1940-an sampai sekarang yang masih eksis, dan usahanya tentunya sudah tidak banyak usaha di pertekstilan karena pertekstilan ini sudah banyak bersaing dengan tekstil-tekstil asing. Seperti ada Dupantek, ada Primatek, ada Texmaco. Lah ini yang dulunya seluruh koperasi ini punya pabrik tekstil, bahan baku untuk pembuatan batik. Mohon para pengunjung yang dari wilayah luar kota Pekalongan, yang dari arah timur, setelah melewati jalan tol dari Kali Kangkung yang setelah itu nanti di Weleri, ini ada arah menuju Grosir Setono. Alhamdulillah di akses tol itu untuk yang menuju exiting tol wilayah kota Pekalongan terdapat arah dan tertulis Grosir Setono. Jadi yang dari timur itu arahnya yang ke kota Pekalongan. Kota Pekalongan, dan ada arah Grosir Setono Pekalongan. Ini adalah bangunan kantor dari pabrik tekstil KPBS yang awalnya di depan kantor ini di tahap pertama tahun 2000 di peta-peta untuk kios batik. Itu tahap awal tahun 2000. Kemudian setelah di tahap awalnya masuk ke tahap dalam yang di belakangnya tahap awal, yaitu di dalam kantor. Kemudian setelah tahun berikutnya tahun 2001-2002 membangun tahap yang kedua di teras pabrik tekstil. Ini tahap 2 luar dibangun setahun kemudian setelah tahap 1 di tahun 2000. Kemudian merambah ke bagian dalam pabrik dan berlanjut ke sebelah-sebelahnya sampai paling ujung timur ini namanya Blok Excellent yang dibangun tahun 2003-2004. Ini ada namanya Blok Excellent paling ujung timur yang menghadap ke barat. Ini sampai dengan tahun 2004. Kemudian di tahun 2005-2006 merambah masuk ke dalam namanya Blok Sidomukti sama VIP. Ini tahun 2005-2006. Yang tadinya di dalam juga ada swalayan Toserba, yang saat itu juga ada usaha BMT-nya KPBS karena kurang efektif dan kurang menghasilkan sehingga Toserba dan BMT ini ditutup. Kemudian dibangun kios-kios batik di tahun 2005-2006. Kemudian ada grosir yang sebelah barat ini dibangun di tahun 2004. 2004 sistem BOT selama 10 tahun sampai dengan tahun 2014. Di tahapan-tahapan pembangunan di grosir ini sampai sekarang ada kurang lebih 600 kios. Ini secara bertahap pembangunannya, dan alhamdulillah selama masa Covid kemarin 2 tahun tidak ada pembangunan, namun kami setelah Januari, setelah masa Covid, ini kami lakukan revitalisasi adalah pembangunan di paling belakang yang tadi bisa dilihat sejumlah kios 56. Yang alhamdulillah kios 56 ini masih ada kios sekitar 10 yang belum dikontrak oleh para pedagang. Ini membuktikan bahwa setelah Covid ini juga animo para pedagang UKM yang ada di Kota Pekalongan ini masih sangat berharap bisa mengkondisikan dan ikut bisa meramaikan pasar grosir sebagai tempat pusat pemasaran batik di Kota Pekalongan yang menjadi ikon Kota Pekalongan dan
Tentunya kami sebagai pengelola berharap bahwa dari adanya pasar grocery ini dukungan semua pihak, baik dari pejabat dinas, dari semua instansi, supaya ikut bersinergi dengan baik untuk memajukan pasar grocery Stono di Pekalongan. Kami sebagai pengurus Koperasi Pengusaha Batik Stono, dalam hal ini kami sebagai ketua yang mempunyai unit usaha mengelola pasar grocery Stono ini, yang dirintis dari tahun 1999 dan alhamdulillah sampai tahun 2022 ini kami merasa bersyukur dan perlu adanya penataan, pengelolaan, dan kebersamaan dari pengelola dan pengguna pasar grocery ini untuk bersama-sama mendukung adanya keberadaan pasar grocery Pekalongan ini, dan juga sinergi dengan para pejabat pemerintahan dengan pasar grocery ini menjadi ikon di Kota Pekalongan. Kami, Bapak Khairuddin Ahmad sebagai Ketua Pengurus Koperasi Pengusaha Batik Stono, berharap untuk bisa menggiatkan lagi dalam pengelolaan supaya meningkatnya pendapatan koperasi ini untuk bisa mensejahterakan anggotanya dan bisa meningkatkan UKM di Kota Pekalongan ini sebagai wadah sarana untuk transaksi penjualan produksi batik di Kota Pekalongan ini bisa meningkat lebih baik.